penting banget. Jauh sebelum ada ARV, kalau kita jumpa orang dinyatakan positif HIV, itu paling bertahan 6 bulan sampai 2 tahun. Pasti ke Balikpapan atau kita bilang meninggal. Nah, tapi kalau teman-teman kemudian putus obat, itu kan mengakibatkan resistensi. Sehingga harus naik ke lini berikutnya. Dan itu harganya cukup mahal. Bagaimana dengan kondisi pemerintah? Tentu itu akan berdampak dengan uang yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau misalnya untuk kekhawatiran, ada isu kemarin juga khawatir banget masalah obat yang bakalan stok habis gitu kan. Khawatir banget karena kan kondisi kita kan kita nggak tahu. Daya tahan tubuh kita tiap hari kan berbeda-beda kan ya. Jadi takutnya pas saya lagi ngedrop virus itu masuk ya kan. Halo Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Iya, ini Evi. Alhamdulillah. Apa kabarmu, Bi? Baik. Ini Mbak, aku ada keluhan di badan aku, ada bintik-bintik merah. Aku pengen tanya itu kenapa ya? Evi, sampai hari ini minum obatnya masih Dupiral? Masih. Masih. Kan kalau karena obat itu kan obat Evi sudah lama sekali kan? Sudah lebih dari 10 tahun kan? Ya, kamu ke dokter atau kita atur kamu video call sama dokternya. Jadi nggak usah datang ke sana, tapi seperti kita ini loh. Jadi nanti kamu video call sama. Jadi kalau sebelum terbitnya peraturan itu kan semua ODA kontrol harus datang. Tetapi dia takut untuk ke rumah sakit. Padahal walaupun bisa video call, bisa diwakilkan, tapi saat ada keluhan sebaiknya dia akan hadir ke sana untuk ketemu dokter gitu kan. Jadi dilihat langsung gitu. Nah, tetapi kendalanya kalau dia takut, kemudian dia sangat khawatir dengan coronanya. Itu yang jadi kendala. Apalagi kalau tempatnya jauh gitu ya. Cemas karena kemudian ada pengumuman atau pemberitahuan bahwa ketersediaan obat menipis ataupun sedikit. Apa yang terjadi karena pemerintah kita kan masih mengimpor, terutama di India. Ya, kita mendatangkan obat itu dari India dan India coronanya jauh lebih duluan dan mereka memfokuskan lebih ke corona. Jadi ibaratnya walaupun kita pesan dan itu dilakukan seperti biasa, pengirimannya dari waktunya, dari jumlahnya tentu menjadi berubah gitu kan. Kenapa teman-teman perlu patuh minum obat, teratur kontrol, dan harus terpantau oleh dokter serta cek lab tadi ya, Viralut. Karena kalau misalnya kemudian resisten lini 1 ini, ataupun yang ini, dia harus ganti ke lini 2. Lini 2 itu artinya kita harus penyesuaian termasuk efek sampingnya, kadang-kadang lebih berat. Ini juga dosisnya menjadi lebih tinggi. Buat teman-teman di seluruh Indonesia ini pernah sempat mengalami keresahan ya, karena ada beberapa obat yang kemudian yang tadinya bisa dapat sebulan menjadi seminggu atau bahkan 2 minggu di beberapa tempat 2 minggu atau seminggu itu. Nah itu kan buat resah karena harus bolak-balik ke rumah sakit, artinya kemudian risiko penularan terhadap COVID di jalanan misalnya atau ketemu orang banyak itu juga menjadi lebih tinggi. Abah sekalian ketiki ya. Ini yang ketiki ada duitnya juga. Yang ini Abah ada ini. Jadi ini yang diantar langsung. Ini yang ketiki ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Happy. Ya masuk Mbak. Pas kebetulan ada. Sebenarnya nggak usah salaman, apa-apa. Kan lagi ini ya. Oke. Lagi kemana-mana nih? Enggak. Alhamdulillah. Jadwal kita pas dong ya hari ini. Gimana kabar hari ini? Sehat, baik. Tapi ngomong-ngomong seminggu ini kamu ada olahraga nggak? Kemarin olahraga. Ngapain? Dari sini ke depan.
Oh, oke. Lari jalan-jalan aja. Jadi seminggu ini berapa kali olahraga? Ya paling 2 kali. 2 kali. Nah, kalau olahraga kan seminggu 2 kali. Kalau minum obat kan sehari 2 kali. 2 kali. Jadi minumnya tiap hari apa seminggu 2 kali juga? 2 kali sehari lah. Benar ya? Iya. Waktu pertama kali pandemi ini emang sulit banget. Keluar juga kan kita sulit ya. Jangan kan mau keluar jalan, keluar rumah aja kita ketakutan ya kan. Untuk akses ke sananya juga kita sulit. Saya kalau udah sakit demam, saya udah sakit batuk, saya langsung ke IGD. Saya nggak pernah yang namanya berobat gitu. Saya pengen tahu gitu karena memang kondisi saya. Kalau saya sekarang misalnya lagi pandemik begini saya ke IGD, itu pun negatif thinking yang di rumah sakit itu pasti ada ya kan. Oh ya udah kita swab. Oh ya udah kita tes rapid. Kayak kita disangkain corona gitu kan. Obatnya ini aku bawain. Kebetulan hari ini kan memang jadwal kamu harusnya tinggal kurang lebih nggak nyampe seminggu udah habis kan. Oke. Jadi aku udah bawain ini untuk hari ini. Ini sisanya. Oke. Oh ya, coba aku hitung karena harusnya kan kamu tinggal nggak nyampe 3 hari ya. Pagi ini udah minum? Udah. Oh, oke. Bulan depan, moga-moga pandemi sudah mulai reda. Kamu mesti kontrol ke dokter ya. Jadi ketemu langsung sama dokternya. Kira-kira bisa? Insya Allah bisa. Bisa ya. Kapan mesti cek apa itu VL-nya lagi? VL-nya nanti di bulan Januari. Januari ya. Moga-moga itu sudah lewat pandeminya. Putus obat tanpa pandemi juga pelan-pelan memburuk. Masalahnya memburuknya kadang-kadang 6 bulan, kadang-kadang setahun, tapi pasti memburuk dan sebagian menjadi meninggal tidak tertolong. Pasien yang gawat pada masa pandemi itu adalah pasien SIDA yang putus obat, pasien SIDA yang baru mulai pengobatan, jadi virus HIV-nya masih banyak. Pasien SIDA yang perokok berat atau pengguna tapi masih aktif pengguna narkotik. Katanya ada keluhan ya? Tidak ada keluhan hari ini dan obatnya juga tidak putus. Itu tidak benar. Jadi dulu kala di awal pandemi ini banyak pusat-pusat pengobatan memberikan obat Kaletra atau Aluvia untuk mengobati COVID-19. Ya, mereka yakin obat virus HIV mestinya berlaku juga untuk obat terhadap virus penyebab COVID-19. Tapi ternyata terbukti tidak ada gunanya. Gini Prof, sekarang ini tenaganya tidak ada Prof. Tenaganya tidak Kalau ada. jalan itu pening. Kalau jalan Prof. Sekarang coba duduk ke kamar mandi aja, habis itu ngos-ngosan napasnya tuh Prof. Ya, ini gula darahnya normal. Ya. Gula darah normal, kemudian kolesterolnya amat rendah. Jadi ibu terlalu berat, dietnya nggak benar. SIDA itu penyakit yang menaun. Jadi pada waktu putus obat, mungkin pasien malah merasa lebih enak seminggu 2 minggu, namun pelan-pelan virusnya naik lagi. Jadi tadinya virusnya akan katakanlah 1 juta atau 100.000 itu jumlah banyak, di atas 55.000 dianggap banyak. Di Indonesia yang resisten, yang kebal terhadap obat-obat antivirus lebih banyak dari kedua negara yang lain, lebih banyak dari Vietnam maupun Ukraina. Ini artinya yang putus obat lebih banyak, sehingga sewaktu kondisi memburuk kemudian minum obat lagi, maka sudah terlanjur resisten, terlanjur tidak mempan lagi dengan obat lini 1. Moga-moga beliau ada waktu dan mau meluangkan waktunya itu untuk kegiatan Hari Sedunia yang kita Yayasan Pelita Ilmu akan adakan. Amin. Jadi paling enggak kita sudah ada calon narasumber. Saya memutuskan untuk minum obat lagi itu karena ngedrop dan saya didampingi dengan salah satu lembaga, dan saya ikut organisasi kayak seperti perkumpulan KDS. Jadi di situ kita memperkuat, ayo lo minum obat, ayo jangan sampai nggak minum obat.
Pernah dulu waktu tahun 2005 itu Neviraldu sampai 2007 pas masuk lagi itu Neviraldu juga bulan Agustus ya kan. Terus di 2008 itu saya ada tuberkulosis. Terus karena memang obat Neviraldu nggak bisa masuk ke kata dokter sih nggak cocok untuk obat TB ini, jadi kita diganti obatnya dengan jenis obat yang lain gitu loh. Cuman kalau misalnya pribadi saya, kalau misalnya memang nggak minum obat untuk hari ini, saya tuh ada efek samping dari tubuh saya, kayak misalnya badan lemes, kepala pusing. Itu kalau udah terjadi seperti itu, saya pasti ingat, oh iya saya belum minum obat, langsung saya minum obat. Yang penting memang selama kita minum obat, kuncinya itu memang kepatuhan minum obat, terus pola makan yang sehat, pola istirahat yang cukup, itu yang saya terapin. Kalau yang Efavirenz aku kena efek samping yang mual-mual, tiap pagi itu aku harus muntah-muntah. Terus tiap habis minum aku keliengan, bangun tidur keliengan, tapi kalau untuk yang ruam-ruam enggak. Bapak apa kabar, sehat? Baik, sehat. Ya, jadi selama pandemi ini Evi lebih banyak di rumah ya Pak ya? Banyak di rumah, ya. Bapak kalau boleh tahu, Evi kan minum obat ya? Ya. Setiap hari itu. Ya. Nah kalau boleh nitip juga ya Pak? Ya. Jamnya itu Pak, kalau bisa jangan sampai telat-telat ya. 10 dia. Iya, karena kan biasanya kerja bangun pagi, terus kemudian kan malas-malas mungkin ya. Kan ini dia kan minumnya setiap jam 10 ya Pak ya. Jadi jam 10 pagi mungkin udah habis sarapan, apa-apa gitu, terus diingetin harus minum obatnya. Jadi teman-teman yang sudah tidak terdeteksi, sudah berhasil pengobatannya, kadang-kadang kemudian dia menghentikan. Alasannya macam-macam. Satu, ada yang merasa sehat. Yang kedua bosan, ya kan? Yang ketiga apalagi dengan adanya kesulitan ketersediaan yang nggak memadai, tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, biasanya dapat 3 bulan, kemudian dapatnya sebulan, itu ya udah toh gua nggak minum juga sehat itu. Nah itu juga menjadi kegalauan banyak pihak gitu ya, kalau ada banyak yang kemudian harus ganti obat. Belum lagi begitu ganti obat itu artinya penyesuaian kembali. Jadi efek sampingnya mungkin yang tadinya sudah nggak dapat efek samping, kemudian dengan ganti obat efek sampingnya muncul dan bahkan kadang-kadang lebih berat efek sampingnya. Masih yang 1x1. Nah, kamu harus atur. Pertama kita membuat mereka berdaya bahwa ARV ini adalah kebutuhan buat mereka. Jadi bagaimana menanamkan ARV itu menjadi kebutuhan hidup mereka. Karena sekali minum obat kan seumur hidup. Jadi tidak boleh putus. Tidak boleh lupa-lupa gitu. Nah yang kita lakukan adalah kita saling kerjasama dengan teman-teman KDS, kelompok dampingan sebaya, ataupun rumah sakit dan LKS atau lembaga swadaya masyarakat yang nanganin teman-teman ODA, dampingin teman-teman ODA. Jadi kalau misalnya yang obatnya sama, kita boleh berpinjam, saling meminjamkan. Karena ada rumah sakit yang bisa full ngasih, tetapi ada banyak tempat layanan kesehatan yang harus berbagi gitu. Jadi sebulan bisa jadi dibagi menjadi 3 orang atau 4 orang gitu. Nah, asal kemudian semuanya harus saling komitmen. Karena namanya pinjem harus dikembalikan gitu. Nah, kadang-kadang teman-teman itu toh ini gratis, lo ngambilnya juga gratis, nggak langsung dikembaliin. Nah, itu yang membuat kemudian teman yang lain juga cemas gitu. Kita perlu role model teman-teman yang sudah berhasil melewati masa-masa sulit, masa-masa bosan, masa-masa jatuh bangunnya ARV. Nah itu penting sekali buat teman-teman yang lain yang masih mikir-mikir mau minum ARV gitu. Khawatir untuk naik lini itu pasti ada gitu loh. Dan pasti bakalan terjadi. Karena memang kan obat ini kan nggak selamanya kita minum obat dengan cocoknya itu obat. Kan ada SGOT, SGPT-nya kita yang bermasalah, atau ada ginjal kita yang bermasalah, ya kan? Itu yang nggak bisa masuk ke sini, ke obat ini. Dan itu pun pasti terjadi, kayak misalnya saya naik 1 tingkat ke lini 2. Itu pasti terjadi. Tergantung sama pola hidup kita. Kalau pola hidup kita yang nggak benar, yang berautan, ya obat juga nggak bakalan bisa
terima gitu. Emang sih setahun ini saya baru terbuka gitu untuk masalah VL dan CD4, tapi kalau untuk setahun kesananya kebelakangannya saya belum, karena memang pikiran buat apa saya tahu kalau misalnya toh kalau saya tahu siapa yang mau tanggung jawab atas saya gitu loh. Makanya saya pikir saya sehat, tapi kalau sekarang saya harus tahu. Ditanya sama dokter obatnya apa, kok nggak ganti-ganti katanya gitu. Emang nggak ada masalah, nggak ada sakit, nggak pernah sakit berkepanjangan, nggak pernah. Terus kamu nggak pengen tahu kalau obat kamu itu berfungsi banget apa tidak? Atau kalau misalnya kamu nggak berfungsi, itu bakalan menyerang semua organ tubuh kamu katanya gitu. Satu memang kan biaya mahal. Dulu tuh, sekarang mah udah murah, udah sedikit agak murah, tapi kalau dulu kan agak mahal. Jadi kita berpikiran gini, kalau kita sehat ngapain sih kita periksa-periksa gini-gini. Kalau misalnya kita tahu kita yang stres gitu kan pikiran. Jujur pas habis periksa penting banget. Karena gini loh. Kalau dulu saya nggak merasa penting, tapi kalau pas saya tahu gitu, ini hasil VL saya begini, terus obat saya berarti berfungsi dan tidak ada masalah dengan obat saya. Jadi saya bisa mengontrol obat gitu. Jadi obat saya bagus, ya udah kita terusin gitu kan. Ada kemungkinan itu resistensi silang. Jadi ada pasien yang minum obat lini 1 tapi begitu putus obat resistennya terhadap banyak macam obat antiretroviral. Intinya kalau putus obat itu kan virusnya makin naik begitu 1000 terus kemudian akibat naiknya virus ini dia merusak ribosit CD4. CD4-nya turun. Pada waktu CD4 turun bisa masuk berbagai penyakit, bisa TB-nya TBC aktif, bisa pneumonia, bisa radang saluran nafas yang lain. Dulu kala ada, sekarang harusnya tidak, namun kenyataannya masih ada. Kenapa harusnya tidak? Kan gratis, kan bisa BPJS. Jadi ternyata orang yang digratisin karena BPJS dan karena obat ARV-nya juga gratis oleh pemerintah, itu juga tidak menjamin tidak putus obat. Harusnya dari 600 ribuan itu semuanya udah terdeteksi, tapi kenyataannya kan belum. Dan dari yang terdeteksi harusnya semuanya minum ARV. Kenyataannya nggak ada separuhnya yang sekarang masih minum ARV. Jadi suatu masalah berat. Karena tanpa obat ARV itu pelan-pelan memburuk dan meninggal. Itu pasti suatu hal yang sudah dibuktikan di mana saja. Bagaimana kita melihat ciri-ciri seseorang yang terkena HIV? Soalnya kita kan misalnya udah denger gini loh ya, pengen nyampaikan, kan sungkan juga kalau benar apa enggak nih, walaupun sebenarnya mereka sudah ada kelihatan bahwa mungkin dia memakai atau apa, tapi kan kita tidak tahu. Kita harus penyampaiannya juga tidak langsung menjudge. Kalau kerabat kita, family kita, teman kita atau enggak siapapun lah itu, jangan menjudge kalau dia tuh positif HIV. Ya, karena udah melakukan hal yang beresiko juga. Tapi sebenarnya pertama kita yang harus kita jalin adalah relationship trust aja, bikin dia percaya sama kita, tapi kita juga percaya sama dia. Jadi kadang-kadang kan ada orang ngeliatnya, lah nanti gue takut efek sampingnya gatel. Mungkin ada orang bilang, lah cuman gatel aja khawatir katanya gitu. Itu enggak sepele buat mereka, hal-hal seperti itu. Jadi kita juga harus mempercayain kata teman-teman itu, kita bantu untuk cari solusinya, dan bahkan selama ini kita menyediakan layanan komunikasi 24 jam. Di awal-awal iya banyak ya, walaupun tidak semua udah kemudian menjadi stres dengan perubahan ini, karena ada beberapa yang kemudian happy aja. Karena saya bisa diwakilin, saya bisa video call gitu, gue nggak perlu ngeluarin biaya transportnya gitu kan, obat dikirim lagi gitu kan. Nah dia sendiri kan kalau datang ke rumah sakit harus berongkos, belum lagi dengan adanya pandemi COVID, khawatiran untuk tertular COVID di jalanan misalnya gitu kan. Terus nanti kalau HIV ini Bu, diketahui nanti Ibu kan pada tes ini,
Jangan takut kalau ibu umpamanya positif HIV, karena HIV itu virus yang menyerang kekebalan tubuh, ada obatnya. Obatnya menekan ya, bukan menyembuhkan. Lalu semilir ya. Daripada ke puskesmas. Sebetulnya pasien sudah dimotivasi bahwa VL ini mutlak perlu. Artinya kan sebetulnya untuk kehidupannya, untuk masa depannya, supaya nggak bolak-balik masuk rumah sakit, supaya tidak meninggal. Tapi memotivasi orang untuk periksa VL itu tidak mudah. Padahal itu sebetulnya amat sangat penting untuk kesehatan dan nyawanya sebetulnya. Intinya udah yang minum ARV teratur dan sering ketemu dokter sesuai dengan jadwal. Jadi tidak bisa kadang-kadang berapa teman-teman udah itu maunya ngambil obat doang, nggak usah periksa dokter deh. Dengan berbagai jalan mereka bisa mendapatkan itu obat tanpa periksa. Namun begitu kondisi memburuk sudah terlambat seringkali. Jadi periksa dokter minimal 3 bulan sekali itu mutlak. Yang kedua tentu kalau bisa gratis ya gratis, tapi gratis itu kan tergantung yang ngasih, dalam hal ini pemerintah. Pemerintah belum bisa menyediakan gratis untuk VL. Tapi seringkali ada kita diberitahu, oh sekarang misalkan di Jakarta di rumah sakit Taraan ada sekian tes untuk yang gratis, yaitu pasien-pasien di sini segera tesnya dirujuk ke sana dan itu bisa gratis. Namun tidak selalu ada, dan sekali lagi harusnya udah termotivasi untuk menabung untuk keperluan tertentu yang penting untuk dirinya, dalam hal ini periksa VL. Kalau tidak bisa datang, sekarang sudah ada cara dengan V-call ataupun online ataupun diwakilkan. Jadi tidak ada alasan bahwa tidak bisa kontrol untuk mendapatkan ARV. Jangan pernah putus ARV, karena ARV lah yang bisa membuat teman-teman sehat, produktif, dan juga tetap sehat. Dan dengan minum ARV, virus tidak terdeteksi berarti tidak menularkan ke orang lain. Masa pandemi seperti sekarang ini, terkait dengan corona, kamu juga tidak akan gampang untuk tertular kalau CD4 kamu tinggi, VL-nya tidak terdeteksi gitu.